Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Angga Wiguna Saputra di channel GTech ID, channel rakit PC paling keren se-Indonesia. Kalau belum se-Indonesia bisa se-kabupaten dulu ya. Dan di video kali ini itu adalah video rakitan PC September ceria, di mana di sini temanya RGB Mania yang tentunya bikin kita ceria. Dan di sini budgetnya itu sebetulnya bisa speknya di 6 juta, 7 juta, 8 juta. Jadi basic speknya itu di 6 juta bisa, 7 juta bisa, 8 juta. Dan seperti yang saya katakan, merakit PC itu pastinya ada seninya, bisa bervariasi untuk dari storage-nya, dari penampilannya. Dengan spek basic yang sama itu bisa menghasilkan budget yang berbeda. Jadi untuk rakit PC itu sesuai dengan selera kalian masing-masing ya, karena memiliki seni yang berbeda-beda, tentunya selera kalian juga berbeda-beda. Dan yang dimaksud basic spec di sini adalah prosesornya, RAM-nya, dan juga mungkin PGA card-nya. Untuk motherboard kita anggap bisa disesuaikan dengan opsi-opsi yang lain ya, dan juga untuk aksesoris lainnya. Dan nggak perlu berlama-lama, mari kita langsung lihat untuk PC September ceria kali ini. Oke, PC September ceria kali ini kita gunakan prosesor yang cukup ceria juga ya, dimana di sini kita gunakan prosesor dari Intel yaitu Core i3 10105F, yang mana di sini juga untuk base clock-nya udah cukup oke di 3,7 GHz dan memiliki 4 core dan juga 8 thread. Tentunya ini akan cukup untuk pemenuhan kebutuhan casual kita. Bahkan untuk kalian yang ingin menggunakan live streaming pun sebetulnya ini masih cukup bisa diandalkan ya. Apalagi untuk kelas PC budget gitu kan, ini masih bisa lah karena udah memiliki 8 thread. Jadi ngomong-ngomong untuk Core i3 generasi 10 ini atau yang refreshnya ini 10105F, itu tuh basic speknya atau speknya mirip dengan prosesor Core i7 generasi ke-7 atau bahkan sedikit lebih kencang sedikit ya. Jadi ya prosesor ini tuh harusnya udah nggak diragukan lagi untuk kebutuhan casual kita atau untuk kebutuhan editing kita ya, kebutuhan lain untuk kalian gitu, itu masih bisa digunakan. Dan di sini kita gunakan motherboard dari ASRock karena ASRock itu memang cukup mengerti untuk para kaum mendang-mending, kere-hore dan lain sebagainya. ASRock itu memberikan harga yang cukup terjangkau. Di sini kita gunakan ASRock B560 MHDP, yang mana di sini juga ada slot M.2-nya kalau kalian mau, tapi di sini nggak saya pasangkan. Dan di sini saya pilih untuk B560 ini karena untuk opsi upgrade kedepannya itu bisa lebih luas. Misalkan kalau kalian mau upgrade ke Core i5 10000 atau 11400F itu udah bisa, nggak perlu lagi ganti motherboard. Atau bahkan kalau kalian mau maksain pakai Core i7 juga sebetulnya masih bisa ya untuk motherboard ini. Dan kelebihannya di motherboard ini tentunya di B560 ini bisa kalian overclock RAM-nya. Jadi udah bisa overclock RAM-nya untuk penggunaan chipset B560 ini. Dan ngomong-ngomong untuk memori RAM-nya, di sini kita gunakan memori RAM dari Team Elite dengan kapasitas 2x8 GB dengan frekuensi atau kecepatan 2400 MHz. Ya, tentunya untuk Core i3 10105F ini mungkin bisa kalian ambil di 2666 MHz, itu langsung jalan default, nggak usah di overclock, udah oke. Tapi di sini saya ambil yang 2400 MHz, saya pakai ini karena sekalian ingin mengedukasi juga kalian, untuk memberikan edukasi juga kira-kira untuk frekuensi RAM 2400 atau misalkan di bawahnya untuk penggunaan Intel generasi 10 ini apakah masih bisa di overclock menggunakan motherboard B560 ini. Dan tentunya saya langsung tes untuk RAM ini, ternyata masih bisa di overclock. Saya coba tes sampai ke frekuensi 2800 MHz dan tentunya masih bisa berjalan cukup normal. Dan nanti akan kita lihat di tes benchmark gamenya, itu saya menggunakan tes dari RAM 2800 MHz.
Dan ini juga memberikan edukasi juga buat kalian, misalkan kalau harga RAM belum turun atau misalkan masih tinggi, kalian bisa ambil opsi-opsi seperti ini, cari yang harganya lebih murah tapi ternyata frekuensinya rendah 2400 atau bahkan di bawahnya, ternyata masih bisa di overclock ya. Dan untuk Team Group ini walau bukan RAM overclocking tapi masih bisa di overclock yang cukup oke lah ya untuk penggunaan di Intel ini. Tapi kalau misalkan kalian bisa mendapatkan harga RAM yang cukup budget kalian, ya kalian bisa ambil RAM dengan frekuensi tinggi. Saya rasa sih untuk RAM harusnya sekarang udah mulai ada penurunan ya harganya ya. Tapi VGA card masih langka dan harganya mahal. Oke, kita lanjut lagi, dan di sini untuk penyimpanan saya nggak pakai penyimpanan yang terlalu spesial ya. Ini juga opsional juga ya, tergantung kalian masing-masing. Di sini saya coba gunakan SSD 120 GB dari Mediasport, dan juga untuk harddisknya menggunakan 500 GB saja ya. Ini cukup untuk kebutuhan casual user aja ya. Nah, lalu untuk CPU coolernya, di sini saya gunakan CPU cooler yang cukup keren, yang ganteng, RGB sesuai tema kita kali ini, RGB mania ya. Di sini saya gunakan dari PC Cooler dengan seri GTEK ID D56A. Bukan GTEK ID ya, GI singkatan GTEK ID, tapi bukan GTEK ID sebetulnya. GI D56A, dimana untuk PC Cooler GI D56A ini sudah memiliki fitur RGB addressable, yang mana di sini juga kalau kalian punya motherboard yang punya fitur RGB header, bisa langsung kalian colokkan untuk CPU cooler ini. Jadi udah cukup kekinian, dan untuk CPU cooler ini sebetulnya support untuk TDP yang cukup tinggi seperti TDP sampai 160 watt ya. Tapi kita pakai hanya Core i3 10105F yang notabene nggak terlalu panas, dan setelah saya coba untuk pendinginannya udah cukup luar biasa. Saya langsung coba di Cinebench R23 yang pasti prosesornya akan cukup terkuras panas. Di sini ternyata masih bisa didinginkan adem nggak lebih dari 70, maksimalnya hanya di 68 sampai 69 derajat Celcius untuk penggunaan cooler ini. Dan untuk pengetesan ini saya coba di ruangan tanpa AC berkisar di 30 derajat, dan hasilnya cukup bagus ya. Apalagi untuk kelas-kelas prosesor yang mid range, atau misalkan untuk prosesor yang di atasnya Core i5 atau misalkan Core i7, ini tentunya udah cukup bisa diandalkan untuk penggunaan daily kita. Atau misalkan untuk kalian menggunakan Ryzen 5 3600, itu udah cukup recommended ya. Dimana untuk CPU cooler ini kegantengan yang lainnya di situ ada di bagian depannya. Di sini juga ada nyala-nyala RGB, yang mana di sini ada bertuliskan juga Game Iceways, mantap. Dan saat saya coba pegang juga untuk si build quality dari heatsink ini ternyata cukup tebal, cukup kokoh, dan juga di heat pipe-nya ini memiliki heat touch-nya itu 5 heat touch, tapi di sini memiliki heat pipes ya, yang mana di sini disalurkan panas ke heatsink kalian. Jadi pipanya itu ada 4, tapi untuk touch ke prosesornya itu ada 5 jalur kuningan, yang mana ini tentunya juga berfungsi untuk menambah lancar gitu ya untuk pendinginan dari prosesor ke heatsinknya. Seperti yang kita lihat tadi juga, prosesornya bisa didinginkan hanya maksimal 68-69. Jadi kalau bisa dibilang ini cukup recommended untuk kalian, apalagi untuk zaman-zaman sekarang fitur RGB addressable itu udah menjadi fitur yang wajib. Tapi untuk kalian yang nggak punya motherboard dengan fitur addressable RGB atau nggak punya header RGB, nah untuk si PC cooler ini menyematkan controller tambahan, dimana ini juga solusi untuk kalian kalau misalkan motherboard kalian nggak punya RGB headernya. Jadi di sini udah ada ya, tinggal kalian colokkan ke sini. Kalian bisa rubah modenya seperti ini, bisa ditekan-tekan aja untuk tombolnya. Tapi di sini saya pakai RGB controller dari casing. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Dan untuk cooler ini tentunya bisa support seperti Intel Lawas LGA 775, itu udah bisa. Untuk AMD soket AM4 juga udah bisa. Jadi ya untuk kekinian lah, untuk rakitan PC kekinian ini udah bisa ya, nggak perlu khawatir lagi. Nah lanjut lagi, di sini kita gunakan yang namanya VGA card ya, yang VGA card yang sekarang itu memang lagi susah ya. VGA card sekarang lagi susah, harganya mahal, di mana-mana langka. Jadi karena di sini budgetnya juga 6 jutaan, 7 juta sampai 8 juta ya, kita menggunakan VGA card yang cukup menenangkan ya. Mungkin bukan terlalu menyenangkan, tapi cukup menenangkan. Di sini kita pakai GTX 750 2GB dari Purion, yang mana beberapa bulan yang lalu VGA ini sudah
cukup langka, cukup goib juga ya, karena waktu itu habis stoknya. Dan sekarang dari Purion atau AGS udah mulai restock kembali untuk PGA card yang menenangkan ini. Jadi ini bisa jadi obat atau solusi untuk kita yang mau rakit PC dengan budget yang memang masih mendang-mending, bukan mikir, yang masih memang PPKM dan lain sebagainya ya, karena budgetnya juga low gitu kan. Kalau kalian budgetnya nggak low, nggak usah mikir-mikir, langsung aja kalian skip video ini, nggak usah tonton, langsung aja tonton video rakitan PC yang 60 jutaan mungkin atau yang 20 jutaan. Saya pernah rakit, itu aja tonton ya. Yang ini khusus untuk kerehore aja ya. Jadi untuk kerehore yang pengen PGA card baru, yang trauma beli PGA card bekas ya, GTX 750 GB ini bisa jadi opsi untuk kalian. Tapi saya rasa untuk PGA card ini mungkin nggak akan lama lagi, mungkin stoknya bakal habis di pasaran, karena memang banyak dari kita yang pengen PGA card dan menyerbu PGA Furion ini. Jadi kalau kalian ada budget untuk beli PGA card yang sejutaan ya, kalian bisa langsung coba ambil PGA card Furion GTX 750 GB ini. Dan kalau misalkan PGA card ini ternyata kemudian habis, mungkin opsi lainnya ya kalian bisa turun lagi ambil GT 1030, tapi pastikan yang GDDR5 ya, karena yang GDDR4 itu bener-bener agak jauh performanya. Dan selanjutnya untuk power supply-nya, di sini power supply-nya kita juga karena pakai tema RGB, jadi kita pakai yang ada RGB-nya, dimana di sini kita gunakan dari Aerocool Lux 550 watt 80 plus bronze RGB, yang mana ini sudah cukup sering sekali saya gunakan. Bahkan saya juga punya power supply ini sudah 2 tahun lebih, ada yang saya pakai ya 550 watt tapi bukan RGB, itu masih berfungsi sampai sekarang, bahkan saya gunakan di PC testbed saya. Dan ini tuh betul-betul 80 plus asli bronze, nggak usah diragukan lagi. Dan menurut saya ini adalah salah satu power supply yang cukup berkualitas, yang cukup terjamin menurut saya ya, karena saya sendiri sudah membuktikan power supply yang saya miliki dari Aerocool ini sudah berjalan hampir lebih dari 2 tahun. Jadi ini cukup recommended untuk kalian yang cukup low budget tapi pengen performa yang cukup baik dari power supply ini, yang kualitasnya cukup baik dan sudah bersertifikasi 80 plus bronze yang asli ya. Dan di sini ada fitur RGB-nya di sini sebagai pemanis, dan ini tuh bisa sync ke motherboard kalian juga atau ke ARGB controller juga. Jadi kalian tinggal pencet-pencet juga untuk merubah modenya di belakang, atau untuk memindahkan ke mode RGB-nya tinggal pencet ada tombol di belakang ya. Jadi udah cukup oke lah untuk power supply ini. Dan tentunya power supply ini juga bisa menampung PGA card yang cukup kencang. Seperti saya pernah tes juga, saya pernah gunakan RTX 2060 di power supply ini, masih cukup oke juga ya. Ya cukup bisa dipakai lah, diandalkan ya. Jadi untuk opsi upgrade-nya juga untuk PC ini udah cukup lumayan ya, karena power supply-nya udah cukup mendukung dengan baik. Dan yang terakhir di sini kita gunakan casing yang cakep, casing yang berkualitas yang cukup tinggi dari Tecware Forge M Omni, dimana di sini juga di bagian depan sudah memiliki mesh, yang mana pasti dengan mesh seperti ini airflow-nya sangat baik dan sangat lancar. Jadi casing ini akan sangat cocok untuk kalian ya, misalkan di daerah yang cukup panas atau di rumah kalian nggak pakai AC dan butuh PC dengan sirkulasi yang cukup baik, ya salah satunya kalian bisa ambil dari Tecware Forge M Omni ini. Dan selain itu casing ini juga memiliki kelebihan, yang mana kelebihannya itu ada di sebuah fan-nya, yang di paket penjualannya itu sudah disematkan 4 buah fan RGB ya, ada 4 yang ganteng dan sudah dipasangkan. Jadi kalian tuh nggak perlu ribet-ribet lagi masangin fan, apalagi untuk kalian pemula. Jadi udah nggak usah bongkar-bongkar lagi front panel, udah nggak usah lagi pasang-pasang fan, udah langsung terpasang fan ARGB, dan juga sudah disematkan yang namanya controllernya yang bisa support hingga 8 fan. Dan untuk controllernya ini udah support untuk 5 volt 3 pin ARGB, yang mana di sini juga saya gunakan untuk menyambungkan berbagai colokan-colokan dari CPU cooler, karena memang ada disable RGB-nya, dari power supply-nya itu langsung saya colokkan ke ARGB headernya atau ke ARGB controllernya, udah masuk ke casing ini. Jadi ini tuh adalah salah satu solusi ya buat kalian ya yang rakit PC, karena kali ini itu akhir-akhir ini itu memang produk-produk yang ada beredar di pasaran itu, aksesoris itu selalu
sudah mengeluarkan dengan fitur RGB addressable. Nah, sedangkan nggak semua dari kita itu memiliki motherboard yang memiliki fitur sync ataupun nggak memiliki RGB header. Dan salah satunya solusinya kalian bisa mengambil casing-casing yang memiliki RGB controller seperti Tecware 4GM Omni ini. Tentunya RGB ini bisa diatur-atur, bisa kalian switch ya. Kalian misalkan mau tema putih aja, mau biru aja, itu kalian bisa atur RGB-nya di front panel depan itu ada, tinggal tekan-tekan, rubah aja sesuai selera kalian. Dan ngomong-ngomong I/O front panelnya, di sini udah nggak ada USB 2-nya, jadi di sini adanya USB 3.0, yang mana di sini juga untuk tombol reset tidak dikorbankan untuk switch LED. Ya, ini cukup bagus lah, cukup oke ya. Dan tentunya di sini juga kalau kalian mau pasangkan I/O water cooling 240 mm, ini udah cukup support di bagian atas ini. Kelihatan banget ya, leluasa sekali untuk casing ini, jadi memang udah cukup proper untuk digunakan I/O water cooling di bagian atas. Dan ngomong-ngomong dari segi bahannya, ternyata untuk casing ini saya rasa cukup tebal ya. Jadi memang Tecware ini cukup memperhatikan kualitasnya ya. Dari segi kualitas, dari segi fitur, ini bisa jadi andalan lah buat kita semua ya. Dengan budget yang hanya 700 ribuan, kalian udah mendapatkan segudang fitur seperti ini. Ini cukup worth it ya. Dan ngomong-ngomong untuk penyimpanannya, di sini juga bisa kalian simpan 3 SSD dan juga 1 harddisk, atau 2 SSD dan juga 2 harddisk. Jadi untuk penyimpanan juga cukup oke dan cukup banyak ya. Dan tentunya di sini udah ada PSU cover yang bisa memperlihatkan PSU apa yang kita gunakan seperti ini ya. Ada RGB-nya, jadi cukup enak. Dan terakhir di sini ada optional juga tambahan, saya tambahkan di sini ada yang namanya Omni Beam Neon LED yang disematkan di dekat area motherboard. Sebetulnya untuk pemasangannya nggak harus seperti ini ya. Kalian bisa pasangkan misalkan di ujung-ujung casing ya. Pokoknya sesuai kreativitas kalian masing-masing lah. Dan untuk pemasangannya juga cukup mudah. Untuk Omni Beam Neon LED ini sudah dilengkapi dengan bracketnya, dimana juga bracket-bracketnya di sini ada bracket yang 90 derajat, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Jadi membuat rapi juga saat kita instalasi. Dan di sini juga sudah disematkan atau disediakan double tipnya untuk si bracketnya. Kita nggak perlu lagi ribet-ribet cari double tip, sudah langsung disediakan oleh Omni Beam Neon LED ini. Dan untuk Omni Beam ini juga support untuk lagi-lagi RGB ke controller yang bisa kita sambungkan, yang mana nanti kita bisa synckan untuk warnanya sesuai dengan mode yang sedang dipakai. Jadi memang zaman sekarang itu RGB, addressable RGB itu cukup penting. Semua aksesoris sudah keluar yang namanya RGB addressable. Jadi ya casing ini juga jadi salah satu solusi seperti yang saya katakan kalau kalian nggak punya RGB header di motherboard. Dan ngomong-ngomong RGB, tentunya buat kalian juga nggak semuanya suka RGB. Dengan adanya fitur RGB controller di casing seperti ini, kalian bisa setting sesuai tema masing-masing ya. Kalau kalian nggak suka RGB putih doang ya, tinggal tekan aja cari yang warna sesuai dengan kalian. Jadi no complaint lah untuk aksesoris zaman sekarang, bisa masuk ke semua selera saya rasa ya. Dan untuk komponennya sepertinya sudah saya jelaskan satu persatu. Sebelum kita lihat harganya, langsung aja dulu kita lihat untuk benchmark atau hasil pengujian dari PC gaming 678 jutaan kali ini ya. Dan nggak perlu berlama-lama, mari kita langsung lihat untuk benchmarknya.
Oke, ya seperti yang di awal kita katakan, memang untuk gaming PGA card ini cukup menenangkan ya, walau memang nggak terlalu yang superior sekali, tapi untuk beberapa game sesuai kebutuhan seperti GTA 5, Valorant ya itu udah cukup bisa sanggup, apalagi misalkan monitor kita hanya 60Hz, 70Hz main di 1080p ya. Sementara dengan harga segini PGA-nya yang langka ya, ini cukup menenangkan sih ya, dan cukup menjadi rekomendasi untuk kalian. Dan untuk budgetnya di sini sebetulnya di sini menghabiskan budget sekitar 8 juta lebih sedikit, atau di 8.030.000 atau 70.000 saya agak lupa, untuk tampilan dan spek seperti ini ya yang bisa kalian lihat. Tapi tentunya ini belum ada ditambahkan biaya rakit. Kalau kalian rakit di toko komputer atau kalian misalkan di online ada ongkir ya, ini belum termasuk. Ini estimasi komponennya kalau kalian rakit sendiri. Dan bang, saya pengen agak lebih murah dong, bisa nggak? Bisa. Nah, untuk kalian yang pengen lebih murah, mungkin kalian bisa ikuti racikan seperti ini, dan itu akan berkisar di sekitar 7 jutaan atau 7,3 jutaan ya, meskipun ada beberapa komponen yang nggak kalian gunakan seperti di spek awal ya, tapi basic speknya itu akan mirip-mirip seperti ini, dan juga untuk performanya akan sama seperti di benchmarknya. Dan untuk kalian juga, bang ini masih kemahalan buat saya, kalian bisa coba untuk basic spek yang seperti ini dengan budget di sekitar 6 jutaan atau 6,7, dan tentunya ada konsekuensi yang bisa kalian ambil. Kalian nggak bisa menikmati tampilan yang indah seperti RGB yang ada di depan kali ini. Tentunya untuk merakit PC itu adalah seni. Jadi untuk budget itu bisa menyesuaikan, bahkan dengan budget yang sama akan bisa memiliki spek yang berbeda. Dengan spek yang berbeda bisa aja budgetnya sama. Jadi ya kurang lebih seperti itulah, karena banyak faktor ya. Bisa dari penampilannya, bisa dari storage-nya dan lain sebagainya, itu akan sangat-sangat berpengaruh. Merek-merek pun jadi sangat berpengaruh. Tapi untuk yang saya tampilkan di video kali ini adalah salah satu rekomendasi yang bisa kalian tiru untuk sebagai pondasi awal kalian merakit PC. Karena dengan kalian mengeluarkan budget sekitar 8 juta saat ini, dengan CPU cooler yang udah canggih ya, udah cakep gitu kan, power supply yang udah cukup oke, casingnya udah cukup mantep, kedepannya kalian mau upgrade, kalian nggak perlu lagi upgrade yang lain-lain, hanya paling cukup PGA card, kalian bisa langsung upgrade ke seri yang lebih tinggi. Kalau menurut kalian kurang, kalau kalian mau ganti prosesor ke yang lebih tinggi, CPU cooler juga nggak perlu di upgrade lagi. Jadi ini salah satu rakitan PC yang menjadi pondasi yang cukup oke untuk kedepannya bisa upgrade ya. Dan mungkin itu saja video dari JTK ID kali ini. Mudah-mudahan referensi rakitan PC kali ini bisa menambah manfaat untuk kalian. Dan untuk kalian yang lagi cari-cari referensi, mudah-mudahan salah satu atau salah dua atau bahkan semuanya bisa jadi referensi untuk kalian. Dan ngomong-ngomong untuk rakit PC, untuk kalian yang mau rakit PC ya, kalian bisa coba DM ke IG JTK ID. Mungkin bisa kita bantu untuk rakit PC ya. Oke, dan mungkin buat kalian yang nonton video ini beberapa bulan lagi atau mungkin tahun depan ya, ini adalah rakitan PC yang saya buat di kala harga yang saya rakit seperti ini ya. Jadi mungkin kalau harganya nanti berubah ya saya juga kurang tahu. Jadi kenapa saya ngomong seperti ini, karena banyak juga yang ngomong atau yang komen di video-video tahun lalu gitu kan, baru komen sekarang, bang masa sih harga segitu murah banget bla bla bla. Ya itu kan tahun kemarin ya, jadi kalian telat nontonnya gitu. Jadi untuk kalian yang telat nonton, mungkin ini nonton beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi ya, ini harga yang saat saya buat di video ini ya. Jadi jangan disamakan, karena harga komponen PC itu akan naik turun relatif juga ya, bisa berubah-ubah, nggak ada yang pasti. Kalian pastinya bisa langsung cek toko online kesayangan kalian ya. Dan mungkin itu saja video dari JTK ID kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel JTK ID dengan cara subscribe dan juga like video ini, dan bagikan ke teman-teman kalian. Bersama saya Angga Wiguna Saputra, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTK ID. See you.